Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abid Naufal dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas A dari UIN SMH Banten. Saya di sini untuk memenuhi tugas UTS, yaitu pada mata kuliah mikrokonseling, yaitu pengolahan data sosiometri. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Abid Naufal dari mahasiswa UIN SMH Banten, program studi Bimbingan Konseling Islam. Saya di sini meminta kepada teman-teman semua untuk mengikuti pengisian pengadministrasian pada kegiatan pengadministrasian untuk pengolahan data sosiometri. Nah, sebelumnya teman-teman sudah ada yang tahu belum sosiometri itu apa? Sosiometri itu adalah salah satu instrumen untuk mengukur interaksi kita kepada kelompok. Jadi pada kegiatan ini kita bisa mengukur nih interaksi kita dengan teman-teman gitu kan. Nah, jadi pada kegiatan sosiometri ini nanti ada yang namanya pengadministrasian, yang kedua itu ada pengolahan data. Kemudian nanti setelah teman-teman mengisi instrumen dari data sosiometri ini, akan saya pilih 2 orang untuk melanjutkan pembuatan program. Jadi teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk kegiatan ini ada beberapa peraturan. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan pulpen dan kertas untuk membantu mengisi untuk pengolahan data sosiometri. Kemudian yang kedua yaitu jangan memainkan handphone di saat pelaksanaan kegiatan ini sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu sebelum kalian mengikuti kegiatan ini, kalian harus sudah benar-benar siap tanpa nanti di saat sedang melakukan kegiatan ini kalian tidak ada yang izin untuk membuang air kecil ataupun untuk apapun yang sifatnya meninggalkan ruangan ini. Baik teman-teman, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua sudah siap untuk melakukan kegiatan ini? Kalau belum siap, mari kita persiapkan. Saya akan berikan waktu selama 2 menit ke depan untuk teman-teman menyiapkan dirinya dan menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk kegiatan pada hari ini. Nah, baik teman-teman, ini saya sudah siapkan instrumennya untuk teman-teman semua. Nanti teman-teman semua mengisi instrumen ini dengan baik, tidak ada yang mencontek karena ini sifatnya sangat rahasia ya teman-teman. Teman-teman juga harus santai aja, karena ini bukan untuk ujian gitu kan, bukan untuk bukan untuk ujian intinya. Jadi teman-teman santai aja mengerjakannya, mau baik mau salah, mau bener mau salah, itu nggak masuk ke dalam nilai rapot kalian. Nah, untuk yang pertama yaitu
teman-teman bisa menuliskan nama teman-teman yang disenangi untuk dalam berkomunikasi gitu kan. Bebas siapa aja, itu tidak boleh mencontek ya teman-teman, itu sesuai kalian aja masing-masing. Kalian tulis teman yang terisolasi dalam berkomunikasi. Nah, dari kedua soal ini kalian tidak ada yang boleh mencontek. Tenang aja, ini bukan soal ujian, ini hanya suatu instrumen untuk pengembangan dalam komunikasi kalian masing-masing. Oke teman-teman yang sudah mengisi instrumen tadi yang telah saya berikan, silahkan untuk dikumpulkan ke saya. Baik, nanti setelah kalian mengisi instrumen ini, nanti saya akan pilih beberapa orang dari teman-teman semua untuk menjadikan pengolahan data sosiometri ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak dipilih, yang merasa tidak dipilih, nanti untuk kedepannya untuk pengolahan data ini, semoga teman-teman jangan berkecil hati ya, karena ini hanya untuk melaksanakan pengolahan data sosiometri saja. Jadi jangan berkecil hati, karena ini hanya beberapa orang saja yang akan saya pilih untuk pengolahan data sosiometri ini. Oh iya, ada yang ingin bertanya untuk teman-teman? Oh iya, untuk pengolahan data sosiometri ini nanti akan dilaksanakan pada beberapa hari ke depan, atau paling lamanya itu seminggu setelah kegiatan pada hari ini. Paham teman-teman semua? Nah, oke teman-teman, setelah ini kegiatan ini kita tutup. Nanti akan kita lanjutkan untuk kegiatan pengolahan data ini dari beberapa teman yang terpilih nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini pengolahan data sosiometri. Nah, teman yang disenangi dalam berkomunikasi. Nah, ini kita beri namanya dengan nama inisial, yaitu dengan A, B, C, D sampai dengan huruf J. Nah, ini ada pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, pada pilihan yang pertama ini, pilihan 1 dan 2 ini, si A ini milih si B. Dan pada pilihan kedua, si A ini milih yang si J. Kedua ini, si B ini pilihan pertamanya itu si C. Dan pilihan keduanya itu si A. Yang ketiga, si C pilihan satunya itu si A, pilihan duanya itu si H. Si D itu pilihan pertamanya itu si E, dan pilihan keduanya itu si F. Si E itu pilihan pertamanya si A, pilihan keduanya si B. Si F pilihan pertamanya si D, pilihan keduanya si A. Nah, si G pilihan pertamanya itu si B dan pilihan keduanya itu si F. Kemudian si H pilihan pertamanya si D, pilihan keduanya si J. Selanjutnya si I pilihan pertama si A, pilihan kedua si B, dan yang terakhir si J ini pilihan pertamanya si A, pilihan keduanya si H. Ini ada keterangan olah data sosiogram. Laki-laki ditandai dengan kotak hijau, perempuan dengan bulat oranye. Pilihan 1 itu panah warna biru, pilihan kedua itu warna kuning ke kanan, kemudian pilihan sama 1 itu warna biru kanan kiri. Nah, pada gambar ini, keterangan ini, teman yang disenangi dalam berkomunikasi ini yaitu yang A mendapatkan suara 6 dan yang B mendapatkan 4 suara. Jadi si A ini teman mendapatkan suara dari teman-temannya, bahwasanya dia mendapatkan teman yang asik dalam berkomunikasi. Jadi teman yang terisolasi itu yang G dan I. Ini tabel programnya, ada jenis kegiatannya, ada fungsinya, ada tujuannya. Dan di sini
Jenis kegiatan ini asesmen kebutuhan atau sosiometri. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui hubungan sosial di kelas BKI 5. Di sini juga ada menyusun program BK. Nah, ini untuk membuat layanan BK. Layanan yang sesuai dan tepat sasaran. Yang pertama layanan dasar. Itu teman-teman BKI 5A terbantu dalam mencapai perkembangannya. Kemudian ada bimbingan klasikal, yaitu pemahaman dan pengembangan untuk membantu mencapai kemandirian dan mengembangkan potensi yang utuh dan optimal. Kemudian ada layanan informasi, yaitu untuk pemahaman, membantu mengembangkan potensi komunikasi yang dimiliki oleh konseli. Kemudian bimbingan kelompok, yaitu pemahaman dan pencegahan, membantu konseli untuk berani mengemukakan pendapatnya. Kemudian ada konseling kelompok, yaitu untuk pengentasan dan pencegahan. Nah, untuk membantu menyelesaikan masalah pribadi secara bersama-sama dan memberikan pencegahan kepada anggota yang lain. Selanjutnya yaitu peminatan dan perencanaan individual, kemudian layanan responsif, dan di sini ada konseling individual. Ini juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan dan menjadikan mahasiswa mandiri. Terakhir ada dukungan sistem. Nah, ini melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen, yaitu untuk pengumpulan data dan kebutuhan 10 orang BKI 5A. Kemudian ada kunjungan rumah untuk mengetahui langsung kondisi teman-teman yang bersangkutan. Selanjutnya, menyusun dan melaporkan program BK, yaitu pertanggungjawaban kinerja konselor. Kemudian membuat evaluasi untuk penilaian ketercapaian program layanan bimbingan dan konseling. مقادير يا قلبي